Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat laut, kembali lagi berjumpa dengan saya Fikri Fatur Rahman. Saya dari Universitas Malikus Saleh, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang konservasi terumbu karang. Nah, kalian mau tahu bagaimana konservasi terumbu karang? Simak ulasan-ulasan berikut ini. Konservasi sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk melakukan pelestarian dan penjagaan ekosistem sumber daya alam hayati agar tidak mengalami kerusakan bahkan sampai mengalami kepunahan. Nah, kata konservasi sendiri itu secara harfiah berasal dari bahasa Inggris yaitu conservation yang artinya pelestarian atau penjagaan. Nah, apa sih itu terumbu karang? Terumbu karang sendiri merupakan ekosistem yang berada di lautan yang terdiri dari kumpulan hewan-hewan karang yang membentuk struktur kalsium karbonat atau kapur. Ekosistem terumbu karang itu sendiri merupakan habitat dari berbagai spesies makhluk hidup yang berada di lautan tentunya. Nah, di ekosistem bawah laut ini juga menjadi tempat berkembang biaknya atau memijahnya berbagai spesies seperti ikan-ikan kecil dan ikan-ikan predator yang membentuk hubungan rantai makanan di lautan. Istilah terumbu karang sendiri itu terbentuk dari dua kata, yaitu terumbu dan karang. Nah, terumbu sendiri adalah struktur kalsium karbonat atau CaCO3 yang dihasilkan oleh karang. Sedangkan karang merupakan kumpulan binatang-binatang kecil atau makhluk-makhluk kecil. Dalam bahasa Inggris, terumbu karang dikenal dengan istilah coral reef. Banyak orang umum secara kasat mata itu berpikiran bahwa terumbu karang itu merupakan tanaman laut. Padahal, karang adalah kumpulan hewan-hewan kecil yang bernama polip. Nah, polip yang berjumlah ribuan membentuk koloni yang membentuk dua jenis karang, yaitu karang lunak dan karang keras. Proses pembentukan koloni dari polip ini membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun bahkan hingga ratusan tahun, karena pertumbuhan dari karang ini sendiri yaitu dalam setahun hanya mampu mencapai 0,8 hingga 1,0 cm saja. Nah, klasifikasi karang sebagai makhluk hidup itu pertama kali dikemukakan oleh ahli biologi asal Prancis yang bernama J.A. de Poissonel pada tahun 1753, yakni dalam film Cnidaria dan kelas Anthozoa. Nah, penyebab kerusakannya terumbu karang sendiri itu banyak faktor-faktor penyebab kerusakan terumbu karang. Saya akan menjelaskan beberapa saja. Nah, yang pertama itu adalah pencemaran laut. Nah, pencemaran sendiri itu dapat mengakibatkan kematian. Kenapa? Karena cahaya matahari yang masuk ke lautan tidak dapat tembus ke dasar lautan, hingga zooxanthella yang bersimbiosis dengan karang akan lepas dan kemudian karang akan mengalami keputihan lalu mengalami kematian. Yang kedua adalah pengambilan terumbu karang untuk dijadikan aksesoris. Nah, yang ketiga adalah penggunaan bom atau alat tangkap ikan yang salah seperti menggunakan bom dan menggunakan pukat harimau. Nah, sahabat laut, bagaimana sih kita menjaga atau melestarikan terumbu karang? Yang pertama adalah kita harus menjaga ekosistem terumbu karang yang sudah ada agar tidak mengalami kerusakan. Dan jika ada yang mengalami kerusakan, kita harus menjaganya agar tidak menambah parah kerusakannya. Dengan cara kita mengajak masyarakat sekitar agar mereka mengurangi penggunaan bom maupun pukat harimau untuk menangkap ikan, atau bahkan bisa menghilangkan kebiasaan cara menangkap ikan dengan menggunakan bom. Lalu yang kedua, kita menggunakan transplantasi atau penanaman terumbu karang di bagian-bagian terumbu karang yang sudah mengalami kerusakan, atau bahkan kita bisa melakukan transplantasi terumbu karang atau penanaman karang di tempat yang belum memiliki terumbu karang agar ekosistem terumbu karang di bagian atau lokasi tersebut semakin membaik atau bahkan menjadi lebih indah. Nah, sahabat laut,
ini adalah video tentang transplantasi karang yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli yang berada di Desa Ogotua. Nah, di sini mereka menggunakan pipa untuk melakukan transplantasi terumbu karang yang ada di daerah mereka. Well, tonight it's gonna all hang out. Someone's in without a doubt. When a West Side girl's going to an East Side bar. Buckshot bomb, sugar baby on the prowl. Buckshot bomb, sugar baby on the prowl. The music's playing loud as hell. Her motivation is hard to tell. Buckshot Nah, sahabat laut, ini adalah contoh transplantasi yang melakukan dengan menggunakan pipa yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Nah, terumbu karang yang sudah diambil lalu diikatkan di bagian pipa-pipa yang sudah dibentuk. Scooters getting ruder by the hour. Well, tonight it's gonna all hang out. Someone's in without a doubt. When a West Side girl's going to an East Side bar. Buckshot Bob, he's sick of sipping on his bud. Buckshot Bob, he's sick of sipping on his bud. He's standing up to make his play. Now Scooter gets in Bobby's way. Buckshot Bobby reaches for his empty bud. And now we smash that bottle on the bar as Scooter grabs the pickle jar and chucks it right at Bobby's fuming face. Well, he misses by a mile or two, and the barkeep grabs his 22, and a Bobby and a Scooter went a running from that place. I sat my ass down beside the West Side girl. I sat my ass down beside the West Side girl. I said, well, this is better one crazy night. Well, baby, won't you come home with me tonight? Now I got a West Side girl gonna rock my East Side world. Now I got a West Side girl. Oke, sahabat laut, terima kasih sudah menonton video saya. Dan semoga sahabat laut terinspirasi agar mau menjaga ekosistem terumbu karang yang ada di Indonesia, terutama bagi masyarakat pesisir agar mampu menjaga ekosistem terumbu karangnya yang sudah ada. Oke, sahabat laut, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Oke.